Yang itu ditahan dulu. Diperiksa dulu yang ini. Karena curiga ada sesuatu yang disembunyikan, petugas kemudian memisahkan paket tersebut. Pak Dut, tolong dibuka, Pak Dut. Dan begitu kita buka, ternyata ada butiran di dalamnya. Ratusan butir obat-obatan yang diduga obat terlarang disimpan cukup rapi oleh pemilik barang. Pak Ji, ini tujuannya ke Luwuk. Isinya mainan, tapi bukan mainan ini dapatnya. Kita bawa dulu ya. Jadi tes aja dulu, cek tes narkoba. Ini mencurigakan. Kayak tablet deh. Tablet. Pak Dut, soalnya ini tidak sesuai sama isinya, resi sama isinya tidak sesuai. Kami izin bawa ke kantor dulu buat dites lebih lanjut ya. Petugas kemudian melakukan uji narkoba untuk mengetahui jenis dan kandungan dalam obat tersebut. Setelah dilakukan tes narkotes, maka disimpulkan positif ekstasi. Kemudian setelah itu kita hitung jumlahnya itu sebanyak 156 butir. Setelah dihitung, obat-obat tersebut kemudian dibawa oleh petugas untuk penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Menanggapi adanya laporan intelijen mengenai masuknya barang terlarang melalui Bandara Juanda, Surabaya, membuat petugas Bea dan Cukai memperketat pengawasan terhadap penumpang yang baru saja mendarat dengan penerbangan internasional. Oke, tas belakang ya. Oke, siap. Ini isinya apa aja, Pak, tas Bapak? Isinya baju, celana, ya perlengkapan di sana lah. Ini apa, Pak? Ini, Pak? Itu barang teman saya. Barang teman saya. Apa isinya? Kurang tahu. Nggak tahu. Kurang tahu. Itu titipan dari teman. Titipan. Kita cek dalam ya. Kita cek dalam ya barangnya ya. Untuk memastikan isi dari bungkusan tersebut, petugas melakukan pemindaian ulang. Hal ini dilakukan karena isi dari barang tersebut menyerupai sabu. Saya cek dulu, Pak ya. Buka dulu ya. Ini lo ya. Okean. Ini apa, Pak, isinya? Kurang tahu. Itu punya teman saya. Punya teman Bapak? Bapak tunggu sini ya. Saya cek dulu barang ini pakai alat saya di dalam ya. Petugas kemudian melakukan uji narkoba terhadap barang temuan milik penumpang. Dengan alat uji narkoba ini, petugas dapat mengetahui jenis narkoba yang ditemukan. Kita cek pakai scan. Dari hasil uji tes narkoba, petugas mendapati sabu dalam bungkusan tersebut. Bapak bisa ikut saya ke dalam ya, Pak ya? Ya? Kenapa, Pak? Ya, jelaskan dalam, Pak. Oke, ikut, Pak. Ikut dalam, Pak. Petugas kemudian membawa barang bukti beserta pemilik barang ke ruang pemeriksaan. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Bapak tahu ini barang apa? Tahu. Nggak tahu. Siapa yang ngasih barang ini sama Bapak? Teman saya yang dia di Malaysia. Temennya nama siapa namanya? Kurang tahu. Hah?
Bapak dikasih barang ini terus disuruh kasih ke siapa? Ada yang nyebut nggak di luar? Ini barang sabu-sabu nih. Kok mau dititipin sabu-sabu? Saya nggak tahu kalau sabu-sabu. Kamu dikasih uang berapa bawa barang ini? Saya nggak dikasih uang, cuma Dikasih uang? dititipin aja. Titipin aja. Saya kira ya cuman ini titipan. Terus nanti yang ngambil barang ini siapa di sini? Ada yang jemput nggak? Katanya nanti dihubungin sih gitu aja. Nanti dihubungi. Kata si saya itu. Oh, nanti dihubungi. Oh, kamu tahu namanya yang jemput di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Mana nomor apa? Handphone kamu mana? Ada nggak handphone kamu? Handphone. Nanti dia nelpon kamu ke sini. Iya. Telepon situ. Namanya nggak tahu. Ada nomornya? Nggak ada. Nggak ada. Petugas kemudian menyerahkan kasus sabu milik TKI ini kepada pihak kepolisian. Sementara itu, untuk tersangka kepemilikan sabu ini terancam hukuman paling rendah 5 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati.